Hello everyone, welcome to my channel. Perkenalkan, nama aku Wanda Lutitasari. Kalian bisa panggil aku Wanda. Sesuai nama YouTube aku, yes, I'm a teacher. Jadi ini adalah my first video di 2025 karena memang salah satu goals aku di 2025 ini aku tuh pingin punya channel YouTube yang aku tuh konsisten upload video di dalamnya. Nah, buat kalian yang punya cita-cita ingin jadi guru atau kalian yang sudah sedang kuliah di kependidikan atau justru kalian yang sudah menjadi guru, nah ini channel YouTube-nya cocok banget nih untuk kalian. Jadi silakan di-subscribe ya. Karena nanti di video-video aku selanjutnya aku mungkin akan lebih fokus ke daily vlog yang ya tentang kehidupan, tentang pekerjaan, tentang fashion dan make up dan sebagainya. Oke, sesuai dengan judul video aku kali ini itu adalah perjalanan menjadi seorang guru. Nah, aku akan menjelaskan secara ringkas gitu ya perjalanan aku dari awal lulus SMA sampai akhirnya sekarang aku sudah menjadi guru. Dan sekarang aku sudah menjadi guru atau mengajar di salah satu SMK negeri di Depok. Oke, jadi aku tuh dulu sekolah SMA-nya itu di SMA negeri di Cilengsi. Nah, ketika kelas 12 kan guru-guru bersama guru BK itu membantu siswa-siswa yang ingin atau pengen melanjutkan ke kuliah. Nah, saat itu aku nggak pikir panjang lagi. Aku langsung mendaftarkan diri aku. Nah, tapi kan kita harus mensetorkan gitu ya, kita mau mendaftar kuliahnya tuh kemana, jurusan apa gitu, supaya guru BK juga ada gambaran. Nah, saat itu aku tuh pengen banget bisa kuliah di Bandung, karena di Bandung juga ada keluarga dari ayah aku, jadi keluarga ayah aku itu di Bandung. Dan aku mungkin agak bosen gitu ya di Depok, dan jadi aku tuh pengen suasana kuliah yang baru, makanya aku pengen kuliah di Bandung. Nah, saat itu aku mencari daftar universitas yang ada di Bandung ya, universitas negeri, dan keluarlah beberapa nama universitas, salah satunya kan ITB, Unpad gitu ya. Tapi ketika aku cari info, kayaknya kalau di universitas itu tuh sulit kan untuk masuknya, saingannya tuh terlalu banyak. Nah, akhirnya aku menemukan satu nama universitas yaitu UPI. UPI itu adalah singkatan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, nggak tahu kenapa ya hati aku tuh kayak langsung, oh ya udah nih kayaknya UPI aja gitu kan. Terus kita harus tahu kita tuh tertarik di bidang apa, baru kita memilih jurusan. Karena jangan sampai ketika kita udah milih jurusan, udah keterima, taunya kita pengen keluar gitu ya, atau nggak betah. Makanya harus dipikirin bener-bener. Nah, saat itu aku tuh pengen dan tertarik berkarir di bidang manajemen atau perkantoran. Nah, akhirnya aku cari tuh di UPI ada nggak sih jurusan manajemen. Setelah aku cari, ternyata di UPI tuh ada dua jurusan manajemen di Fakultas FPEB. Nah, di dua jurusan itu yang pertama namanya adalah manajemen murni. Tapi ketika 2013 itu dia predikatnya masih B karena masih tergolong baru gitu ya. Nah, jurusan yang satu lagi itu namanya adalah pendidikan manajemen perkantoran. Nah, untuk pendidikan manajemen perkantoran itu dia nanti titel akhirnya adalah SPD karena dia pendidikan. Nah, saat itu aku tuh nggak tahu gitu ya yang dimaksud dari pendidikan manajemen perkantoran itu apa gitu. Aku nggak tahu kalau ternyata nanti tuh itu tuh untuk keguruan gitu kan. Yang aku tuh dulu kayak cuman ya udah yang penting ada manajemennya gitu. Nah, saat itu manajemen murni aku jadikan pilihan pertama, sedangkan pendidikan manajemen perkantoran itu pilihan kedua. Tapi si pendidikan manajemen perkantoran ini atau Manper ini dia predikatnya sudah A karena memang salah satu jurusan unggulan di situ. Nah, setelah aku mendaftar, upload berkas yang diperlukan, aku tinggal nunggu pengumuman. Sampailah di hari H pengumuman. Nah, saat itu kan yang lagi zaman tuh Twitter sama Facebook ya. Nah, ketika itu teman-teman sekelas aku tuh pada upload bahwa mereka itu belum diterima atau gagal gitu kan. Nah, di situ aku kayak langsung, aduh ini belum ada yang keterima nih di kelas aku gimana gitu kan. Kayak udah agak-agak down juga gitu. Nah,
Akhirnya aku membuka akun aku dan tapi qadarullah ya, alhamdulillah banget. Di situ tulisannya selamat Anda diterima. Nah, terus ketika aku lihat lagi ternyata aku tuh keterima di pilihan yang kedua, yaitu yang pendidikan manajemen perkantoran. Setelah itu aku langsung ngabarin, ngasih tau orang tua, terus aku kumpulin, urusin berkas yang diperlukan untuk dikirim ke kampus. Nah, setelah itu aku ke Bandung gitu kan. Aku ke Bandung, aku sempet tinggal 1 tahun dulu di rumah nenek aku. Cuman karena memang jarak dari rumah nenek ke kampusnya itu lumayan jauh dan aku lumayan capek juga bolak-baliknya. Jadi di tahun kedua sampai tahun terakhir itu aku memutuskan untuk ngekos. Nah, selama 4 tahun kuliah itu di jurusan aku diajarin ilmu pedagogik. Ilmu pedagogik itu ilmu keguruan gitu ya. Terus juga keterampilan mengajar guru, terus keterampilan berinteraksi dengan siswa, bagaimana cara kita berinteraksi yang baik, bagaimana berkomunikasi yang baik dengan siswa. Terus juga diajarin tentang ilmu manajemen perkantorannya. Karena kalau misalnya kita tidak menguasai, nanti gimana gitu kan ngajarin ke anaknya. Selama perkuliahan tuh alhamdulillah aku bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Dan sampailah di semester-semester akhir. Biasanya kan kalau di semester-semester akhir itu ada KKN sama magang gitu ya. Kalau KKN kan hampir di semua universitas biasanya ada. Nah, sampailah aku di PPL. Nah, PPL itu apa? PPL itu adalah ya semacam magang, tapi dia itu adalah praktek mengajar. Jadi kita tuh praktek mengajar langsung di sekolah yang sesungguhnya, langsung di kelas yang sesungguhnya. Nah, biasanya si mahasiswa itu dibagi nih gitu, disebar ke sekolah-sekolah yang ada di kota tersebut ya. Jadi disebar di Bandung itu. Nah, saat itu aku dapet di salah satu SMK swasta yang ada di Bandung yang memang ada perkantorannya. Nah, PPL itu waktunya adalah 3 bulan. Nah, selama 3 bulan ini kita praktek mengajar yang sesuai dengan jurusan kita. Dan nantinya di sekolah tersebut kita tuh difasilitasi guru pembimbing atau guru pamong. Jadi guru pamong itu adalah guru asli dari sekolah tersebut yang mereka membimbing kita selama kita PPL di sana. Dan jam apa yang aku gunain ketika di sana ya adalah jam dari guru pamong aku gitu. Jadi aku misalnya guru pamong aku ngajar 2 mapel, nah aku ambil alih mapel yang satunya. Jadi aku ngegantiin dia ngajar selama 3 bulan. Nah, selama PPL 3 bulan itu, aku tuh agak kaget gitu ya. Yang biasanya kan cuman belajar teori aja gitu ya. Ngajar tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, tapi selama PPL, kita tuh benar-benar terjun gitu ya ke kelas mengajar secara langsung, bertemu dengan puluhan siswa yang dengan karakter yang berbagai macam. Terus juga harus mempersiapkan media pembelajaran, mempersiapkan soal-soal untuk ulangan, mempersiapkan materi-materi pembelajaran. Nah, tapi PPL itu part yang seru sih gitu kan. Jadi di situ kita bisa tahu nih, oh ternyata kemampuan mengajar aku tuh kayak gini, oh ternyata aku tuh yang masih kurang tuh kayak gini, atau cara ngomong aku yang masih kurang kayak gini gitu kan. Jadi di situ tuh bisa kelihatan. Nah, nantinya pada akhirnya setelah 3 bulan PPL itu akan ada ujian, yaitu ujiannya adalah micro teaching. Jadi micro teaching itu kita mengajar siswa tapi sambil dilihat atau dipantau oleh dosen dan juga guru pembimbing. Jadi yang memberikan nilai itu nanti adalah dosen dan juga guru pembimbing. Alhamdulillah PPL aku waktu itu berjalan dengan lancar selama 3 bulan. Setelah aku PPL, aku lanjut nih ke magang di kantor. Waktu itu aku magang di PLN. Itu sebenarnya kayak program baru ya. Jadi kan karena jurusan aku tuh pendidikan manajemen perkantoran, jadi diharapkannya kita juga bisa tahu nih pengalaman bekerja di kantor itu seperti apa sih. Jangan sampai ketika kita udah ngajar, kitanya sendiri belum punya pengalaman kerja di kantor. Nah, jadi saat itu PPL 3 bulan, magang di perusahaan juga 3 bulan. Jadi totalnya itu 6 bulan untuk praktek langsung ke lapangan. Setelah aku kuliah, alhamdulillah aku tuh kuliahnya 4 tahun pas gitu ya, jadi nggak usah nambah semester. Aku waktu itu lulus di tahun 2017 bulan Agustus. Alhamdulillah aku wisuda di tahun 2017. Setelah wisuda, akhirnya masuk gitu ya ke babak baru hidup, yaitu adalah sebagai fresh graduate yang mencari pekerjaan gitu kan. Nah, ini adalah salah satu masa yang lumayan struggling gitu ya buat aku, karena aku tuh nggak bekerjanya lumayan lama ya,
berbulan-bulan gitu kan. Aku coba lamar-lamar di perusahaan, di perkantoran gitu kan. Aku juga beberapa kali sempat mengikuti tes. Sebenarnya waktu itu akhirnya aku berpikir gitu kan. Sebenarnya aku tuh mau kerja apa gitu. Sebenarnya aku tuh mau berkarir di bidang apa gitu kan. Sebenarnya apa sih yang aku cari gitu. Nah, akhirnya aku masuk ke pola pikir bahwa pekerjaan itu ada dua tipe ya, pekerjaan yang kita inginkan atau pekerjaan yang kita butuhkan gitu. Yang namanya ego gitu kan, ego fresh graduate kan pengennya kerja itu di perusahaan bonafit, perusahaan besar, di perkantoran yang tinggi gitu kan, pencakar langit, naik lift, ruangan ber-AC dan sebagainya gitu. Nah, tapi ada aku berpikir lagi, kayaknya itu cuman ego aku aja deh gitu kan. Tapi belum tentu aku tuh sanggup menjalaninya. Belum tentu aku siap dan belum tentu itu pekerjaan yang aku butuhkan. Akhirnya setelah aku merenung gitu, aku kayak langsung kayaknya aku mau jadi guru deh gitu kan. Aku mau nyoba jadi guru. Nah, akhirnya aku ngobrol ke ibu aku dan ibu aku sempet kaget karena emang ibu aku tahu aku tuh dari kecil gak pernah ada cita-cita mau jadi guru gitu kan. Nah, akhirnya aku mau lebih membulatkan tekad, terus aku menyiapkan lamaran. Jadi aku menyiapkan lamaran itu secara hard file. Jadi aku ngirimnya nggak lewat online. Dan aku mencari tahu tuh di deket rumah aku, di daerah Depok rumah aku itu, sekolah-sekolah swasta mana aja yang ada jurusan perkantorannya. Karena kalau misalnya nggak ada jurusan perkantorannya, ya aku nggak bisa daftar gitu. Karena harus sesuai. Akhirnya ada kurang lebih 4 gitu ya sekolah swasta terdekat yang ada di sekolah aku. Akhirnya aku mendatangi ke 4-empatnya dan aku menaruh lamaran di situ. Waktu itu aku naruh lamaran itu di bulan-bulan Februari deh kayaknya, di bulan-bulan Februari. Nah, aku nganterin lamarannya itu langsung. Ada yang cuman bisa dititip ke satpam, tapi ada juga yang alhamdulillah aku bisa ketemu langsung sama kurikulum dan juga kepala sekolahnya. Nah, ada satu sekolah swasta yang aku lamar dan ini deket banget dari rumah aku, itu nggak nyampe 1 kilometer. Jadi mungkin 10 menit juga udah nyampe gitu kan. Ini adalah salah satu sekolah swasta yang terkenal di lingkungan aku, siswanya juga banyak gitu ya. Nah, aku langsung ketemu sama kurikulumnya, jadi aku ngasih lamarannya tuh langsung ya sambil nanya sedikit-sedikit kalau di sini sistem pembelajarannya seperti apa gitu kan dan sebagainya ya, yang dasar-dasar aja gitu. Setelah aku menaruh lamaran, alhamdulillah di bulan Maret itu aku dapet telepon dari kurikulum yang SMK-nya deket dari rumah aku. Aku dapet telepon dan ditanya udah dapet ke sekolah lain belum? Kalau belum bisa di sini gitu katanya. Kami membutuhkan guru perkantoran. Nah, di saat itu aku bilang, "Oh iya Bu, saya belum dapat sekolah manapun gitu." Nah, akhirnya besoknya aku datang lagi untuk wawancara. Alhamdulillah di sekolah swasta ini aku lumayan lama loh. Aku tuh di sekolah swasta yang deket rumahku ini aku 6 tahun. Ini adalah first school tempat aku mengajar gitu kan dari lulus kuliah. Aku di sana tuh lama 6 tahun ya, termasuk lama juga. Nah, di situ banyak banget pengalaman-pengalaman gitu kan, banyak banget ilmu-ilmu yang aku dapat. Pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang ya pokoknya yang namanya pertama kali gitu ya jadi guru di suatu instansi, banyak banget gitu kan pembelajaran yang bisa diambil. Alhamdulillahnya ketika aku sudah ngajar di sana 2 tahun, aku jadi kalau guru itu kalau di swasta ya bisa masuk ke yang namanya Dapodik. Dapodik itu kayak data guru gitu ya. Nah, aku masuk Dapodik. Setelah 2 tahun masuk Dapodik, alhamdulillah aku bisa mengajukan untuk NUPTK. NUPTK itu adalah nomor unik tenaga pendidik gitu ya. Jadi nomor tenaga pendidik lah gitu yang diakui oleh pemerintah. 2 tahun aku dapat NUPTK. Jika nanti ada pembukaan PPG atau pembukaan P3K, itu aku bisa dengan mudah daftar. Nah, aku juga sempet tes CPNS guru. Guru itu bener-bener lowongannya terbatas, adapun kuotanya di Banten ya, jauh. Tapi aku tetap tes aja gitu ya, nambah pengalaman. Tapi sayangnya belum lulus gitu kan tes CPNS guru itu. Akhirnya pada tahun 2021 pemerintah di bawah kementerian yang baru gitu ya
mereka membuka yang namanya P3K Guru. Jadi bahwa guru itu sudah tidak ada lagi PNS, tapi yang ada adalah P3K. Nah, P3K tersendiri itu apa? Nanti mungkin akan aku jelaskan di video yang selanjutnya. Jadi aku daftar tes P3K itu tahun 2021. Nah, tapi karena posisinya aku adalah guru swasta, terus juga belum sertifikasi, makanya aku nggak dapet prioritas. Setelah aku tes, nilai aku tuh sudah passing grade, jadi sudah melampaui dari syarat nilai yang ada gitu kan. Tapi aku tuh belum dapat kuota untuk penempatan. Nah, jadinya aku nunggu dulu nih gitu kan. Tapi alhamdulillah kalau untuk nilai itu sudah lulus, cuman belum dapat kuota. Nah, tapi hikmah dari hal tersebut adalah alhamdulillahnya di tahun selanjutnya yaitu 2022 aku kepanggil PPG dalam jabatan. PPG dalam jabatan itu adalah pendidikan yang ditempuh oleh guru, biasanya itu 3-6 bulan. Itu adalah ketika lulus bisa mendapatkan sertifikasi mengajar atau sertifikasi pendidik. Yang nantinya sertifikasi pendidik tersebut diberikan tunjangan secara langsung oleh pemerintah. Alhamdulillah di tahun 2022 aku lulus PPG dalam jabatan. Nah, di tahun 2023 aku sudah bisa gitu ya mendapatkan tunjangan guru karena lulus sertifikasi tersebut. Di tahun 2022 dan juga 2023 itu kan dibuka lagi tuh P3K Guru. Nah, aku tetap daftar ulang tapi menggunakan nilainya itu nilai yang sebelumnya, jadi nggak perlu tes lagi. Nah, di tahun 2023 alhamdulillah aku bisa mendapatkan atau aku dapat kuota yang artinya aku lulus dan bisa ditempatkan di sekolah yang dekat dengan domisili aku. Akhirnya aku ditempatkan di SMK negeri yang sekarang lagi aku ajar, itu ada di daerah Depok. Nah, alhamdulillah ini sudah bulan ke-9 aku mengajar atau ditugaskan di SMK negeri yang sekarang aku ajar. Nah, mungkin di video aku selanjutnya aku akan bahas lebih dalam pengalaman lulus P3K atau PPG. Bagi yang tertarik bisa tulis di kolom komentar kalau mau aku bahas terkait pengalaman aku mendaftar PPG dan juga P3K. Oke, mungkin video aku untuk kali ini sekian. Sampai bertemu di video aku yang selanjutnya. Thanks for watching. Bye!